Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Dona Jerinalvia, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 LPTK Universitas Riau. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, akan melaksanakan praktek uji kinerja di SMA Negeri 1 Kerinci pada materi gerak melingkar, besaran-besaran fisis pada gerak melingkar kelas 10. Ini kartu saya, kemudian ini jamnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Dan sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa dulu. Coba ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita belajar pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak ibu ada belajar di rumah? Ada. Kalau gitu bisa jawab pertanyaan ibu. Nah, kita review dulu pelajaran minggu kemarin. Pada minggu kemarin kita telah belajar tentang gerak parabola. Ada yang masih ingat apa itu gerak parabola? Ada. Nah, siapa yang bisa? Coba Jessica. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Oh ya, bagus. Sekarang minggu kemarin lagi kita telah belajar tentang gerak lurus. Nah, apa itu gerak lurus anak? Nah, ibu. Siapa yang bisa jawab? Ya, coba. Gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus. Ya, bagus ya. Gerak lurus itu ada dua, ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu, Nana? Jam. Ada berapa jarum jam itu? 3. Ada? 3. Ada yang menunjukkan Jam, menit, dan detik. Ya, jarum yang menunjukkan jam kalau di gambar ini yang mana? Jam menunjukkan 2. Menunjukkan angka 2. Kalau jarum yang menunjukkan menit? Angka 10. Angka 10. Kalau detiknya? Angka 20. Oh ya, bisa ya. Apa yang dilakukan jarum jam ini? Bergerak. Putar. Satu putaran itu ada berapa? 360 derajat. Derajat. Nah, jika kita putar jarum jam ini, maka otomatis jarumnya akan kembali ke posisi Semula. Nah, ini menunjukkan bahwa jarum jam ini melakukan gerak Melingkar. Jadi apa itu gerak melingkar? Siapa yang bisa jawab? Ya, coba Bapak. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang berbentuk lingkaran. Iya, bagus. Dan adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian bisa menghitung besaran-besaran fisis pada gerak melingkar.
Nah, lalu kalian bisa menganalisis hubungan periode, frekuensi, kecepatan linear dan kecepatan sudut pada gerak melingkar. Nanti kita juga akan melakukan percobaan sederhana tentang gerak melingkar ini dengan teliti dan bekerja sama. Jadi kerjasama kalian dalam kelompok, kemudian ketelitian kalian ketika menggunakan alat itu akan Ibu nilai, ya. Nah, coba perhatikan gambar video berikut. Nah, dari video tadi itu apa anak-anak? Biang lala. Ada yang pernah main biang lala? Ada. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang terjadi jika tiba-tiba biang lalanya itu dipercepat? Apa kira-kira yang terjadi? Kecepatan sudutnya berubah. Kecepatan sudutnya berubah. Apa lagi? Dari penyangganya. Lepas dari penyangganya. Apa lagi? Tiangnya roboh. Tiangnya roboh. Iya, bagus. Itu baru jawaban sementara ya. Kemudian pertanyaan Ibu yang kedua, apakah ada perbedaan ketika kita menaiki biang lala yang berbeda diameternya? Ada. Ada? Ada apa kira-kira perbedaannya? Semakin ringan. Semakin ringan. lama mainnya. Ya, bagus. Ini nanti kita akan membuktikan jawabannya ini akan kita cari pada percobaan. Kita jawab dengan percobaan. Percobaan tentang gerak melingkar. Nah, ya, Ibu sudah membagikan kalian dalam kelompok. Coba duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, karena Ibu sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu mau kasih nama kelompoknya. Yang ini Ibu kasih nama kelompok Archimedes. Kemudian kelompok ini Ibu kasih nama kelompok Pascal. Lanjut kelompok yang ketiga Ibu kasih nama kelompok Newton. Kemudian yang terakhir kelompok Einstein. Nah, kemudian ini ada KPD-nya. Coba dibaca KPD-nya dulu. Nah, coba perhatikan KPD-nya. Ikuti langkah-langkah yang ada di KPD. Kemudian ini kita akan melakukan percobaan tentang gerak melingkar. Alat yang kita pakai cukup sederhana. Ada uang koin 1000-an. Nah, uang koin 1000-an ini ternyata satu kopinya itu beratnya 4,5 gram. Ya, nah, ini kelompok 1. Kita baca dulu KPD-nya. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 4. Sekarang perhatikan LKPD-nya, baca petunjuk di LKPD dan lakukan percobaannya itu sebanyak 3 kali. Kemudian catat hasil percobaannya itu di tabel kalian masing-masing. Coba sekarang untuk masa 4,5 gram dengan waktu 20 cm. Jari-jarinya 20 cm. Coba. Nah, coba lakukan percobaan. Bisa. Coba perhatikan dulu Ibu. Masanya berapa? Masa
Ini nambah di sini. Nah, nanti cara putarnya satu putaran itu dari sini ke sini itu satu putaran ya. Nah, perhatikan ibu. Berapa banyak putarannya? 10. Nah, perhatikan ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Bisa ya? Coba.
Kalau sudah di 40, kita balikkan lagi koin yang 5 lagi. 5. Nah ya, itu lagi. Dengan jari-jari 20. Caranya sama seperti yang tadi. Sudah? Kalau sudah selesai, lanjut ke perhitungannya. Berarti 2. Nah, kalau sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, kelompok siapa yang ingin mempresentasikan? Kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok Archimedes. Silakan kelompok Archimedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Malasari dan ada teman saya Wafa Atika dan Jessica Putri. Kami dari kelompok Archimedes akan mempresentasikan hasil pengamatan tadi. Dapat dilihat pada masa beban 2 kali 4,5 dengan jari-jari 20 kita dapat waktu tempuhnya yaitu 5,19 detik. Pada masa 2 kali 4,5 dengan jari-jari 30 kita dapat waktu tempuhnya 5,49. Pada masa beban 2 kali 4,5 dengan jari-jari 40 kita dapat waktu tempuhnya 6,31. Pada masa beban 5 kali 4,5 dengan jari-jari 20 kita dapat waktu tempuhnya 5,38 detik. Masa beban 5 kali 4,5 dengan jari-jari 30 kita dapat waktu tempuhnya 5,84. Dan pada masa beban 5 kali 4,5 gram dengan jari-jari 40 kita dapat waktu tempuhnya 6,18. Yang lainnya sama? Untuk yang kedua, siapa yang mau mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pasca akan mempresentasikan fungsi
Berdasarkan hasil percobaan, jelaskan besaran-besaran pada gerak melingkar sesuai tabel. Berdasarkan pada gerak melingkar terdiri dari periode, frekuensi, kecepatan linear, dan kecepatan sudut. Yang kedua. Nomor 2 lagi. Nomor 2, berdasarkan hasil percobaan, jelaskan hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut. Kecepatan linear dan kecepatan sudut memiliki hubungan yang berbanding lurus jika kecepatan linear suatu benda yang bergerak melingkar semakin besar. Maka kecepatan sudutnya maka besar juga, begitupun sebaliknya. 3. Buatlah kesimpulan hubungan antara kecepatan sentripetal dengan kecepatan linear pada gerak melingkar. Kecepatan sentripetal tegak lurus dengan lintas yang mengakibatkan arah kecepatan linearnya berubah-ubah. Kelompok yang lain sependapat? Sudah. Sependapat? Ya. Dah. Untuk yang kesimpulannya, coba kelompok siapa yang mau? Ya, coba boleh kelompok neutron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok neutron ingin mempresentasikan kesimpulan dari pertanyaan di atas. Kesimpulannya adalah gerak melingkar dipengaruhi oleh massa dan garis. Bila massa besar maka kecepatan linear akan semakin cepat, begitupun sebaliknya. Bila massa bahan kecil maka kecepatan linear akan semakin lambat. Semakin panjang jari-jari maka kecepatan linear akan semakin lambat. Sebaliknya, apabila jari-jari semakin pendek maka kecepatan linearnya semakin cepat. Ya, sama nggak semuanya? Nah, kalau gitu beri aplaus dulu untuk kelompok neutron. Kita telah melakukan percobaan. Nah, jadi ibu simpulkan kelompok terbaik untuk percobaan kali ini yaitu pada kelompok Archimedes. Nah, sekarang perhatikan berikut. Tadi kita telah bahas sekilas tentang gerak melingkar. Coba siapa yang bisa mengulangi apa itu gerak melingkar? Nah, coba disikat. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lingkar. Oh ya, bagus. Contohnya seperti jam Yang ada kipas angin. yang banyak lagi ya. Ya. Nah, nih. Kemudian besaran-besaran fisis apa yang ada pada gerak melingkar? Ada periode, Frekuensi, kecepatan sudut, kecepatan linear, kecepatan sentripetal, dan kecepatan linear. ya, bagus ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Nah, ada periode dan frekuensi. Sekarang ibu mau tanya, apa itu periode? Ya, coba. Periode sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali putaran. Ya, bagus. Periode itu dilambangkan dengan T dengan rumus T sama dengan T per M. Kemudian frekuensi itu apa, nak? Siapa yang bisa jawab? Ya, coba Nopal. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan dalam 1 detik. Ya, frekuensi dilambangkan dengan F. F. Rumusnya F sama dengan M per T. Jadi hubungan antara frekuensi dengan periode itu adalah T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Kemudian ini ada hubungan gerak lurus dengan gerak melingkar. Nah, minggu kemarin kita telah belajar tentang gerak lurus, di mana dalam gerak lurus itu kita mengenal ada beberapa besaran, ada S, kemudian ada P dan ada A. Nah, di gerak melingkar ini kita juga akan mengenal beberapa besaran, yaitu ada delta, ada lagi, ada
tuh ya, yang omega tuh yang melingkar itu disebut dengan kecepatan sudut. Sedangkan kecepatan linearnya itu adalah yang tegak lurus dengan gaya. Oke ya, P tegak lurus dengan gaya. Paham sampai sini? Paham. Kemudian ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu berasal dari kata center. Center itu adalah pusat. Nah, jadi apa itu percepatan sentripetal? Siapa yang bisa jawab? Ya, coba. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Oh ya, bagus. Kalau ada percepatan sentripetal, tentu ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu apa, Dan? Ya, coba. Gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Ya, bagus. Nah, sekarang dari pembelajaran yang telah kita pelajari, kemudian dari percobaan yang telah kita lakukan, dapat kita jawab permasalahan kita di awal tadi tentang, coba kira-kira apa? Tadi apa jawaban awal tadi? Kalau dipercepat, kecepatan sebenarnya. Nah, itu jawaban awal tadi ya. Kalau jawaban yang setelah kita melakukan percobaan apa? Jawabannya kira-kira? Ya, coba Jessica. Ternyata besar kecepatan sudut berubah dan besar percepatan sentripetal juga berubah. Ya, ini sudah kita buktikan dengan percobaan tadi ya. Selanjutnya yang kedua. Apakah ada perbedaan ketika kita menaiki diawala yang berbeda diameter? Apa kira-kira jawabannya? Ada nggak? Ada. Ada. Karena jari-jarinya lebih panjang sehingga besarnya juga jadi lebih lama. Ya, begitupun sebaliknya ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, coba Vira. Dapat kita simpulkan yang pertama, gerak melingkar yaitu gerak suatu benda pada lintasan melingkar yang mempunyai kecepatan tetap. Yang kesimpulan yang kedua yaitu pada gerak melingkar terdapat percepatan sentripetal yang bekerja dan arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Oke. Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Coba. Lah, mulai klik mulai anak-anak. Nah, mulai. Kerja sendiri-sendiri ya. Kerja sendiri-sendiri. Untuk sementara apa yang memimpin? Kira yang memimpin. Pira. Nah, Haikal, semangat Haikal. Iya lah, satu. Ya. Lah. Lah, Beh. Jadi
Anak ibu mau tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah, apakah bisa kalian pahami? Bisa. Pembelajaran hari ini menarik? Menarik. Ya, jadi apa kira-kira manfaat yang bisa kita ambil dari mempelajari gerak melingkar ini? Nah, manfaatnya kita dapat mengetahui apa itu gerak melingkar, contoh benda-benda di kehidupan sehari-hari yang menggunakan gerak melingkar. Ya, bagus sekali. Kemudian pada kesempatan ini, pada pembelajaran gerak melingkar ini, Ibu harap kalian itu selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Seperti pepatah tentang roda yang selalu berputar. Ada kalanya kita berada di bawah dan ada kalanya kita berada di atas. Jangan sombong ketika kita berada di atas, kemudian jangan pula berkecil hati ketika kita berada di bawah. Seperti pembelajaran kita hari ini tentang gerak melingkar. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Coba Bapak sebut doanya. Mengakhiri pelajaran kita pada siang ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran